Lebih banyak baca sih, yang dari HP? handphone. Senangnya buku apa? Buku tentang apa ya? Tentang sejarah bisa. Waduh, terus sejarah Indonesia apa dunia? Berarti tokoh wayang yang raja. Bre itu raja. Kurang paham sih. Artinya, gitu. Tapi kan temanmu kan pasti ini, unik ya namamu Bre gitu. Ya kalau orang sekarang namanya Bre jarang. Dari dulu Mas, dulu juga jarang. Kan tadi ada 2 layanan kan. Yang Trans Jogja sama yang teman bus tadi. Oh, teman bus juga beda sama Beda tuh. Teman bus itu yang gratis itu. Oh, yang di Plang-Plang itu kan teman bus. Itu yang berhenti Trans Jogja. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan ditemani oleh anak lanang ini, cah lanang ganteng. Enggak ganteng-ganteng amat. Enggak ganteng-ganteng amat. Kok enggak beda sih? Ini masih walaupun postur badannya tinggi ya, tapi umurnya masih 15 tahun loh ini. Baru lulus SMP ya. Betul. Mau SMA mana? Sebelumnya bertanya begitu deh. Sekolah sih tergantung nilai itu sebenarnya. Oh gitu ya. Boleh sekolah di mana aja. Mau negeri apa swasta atau boarding? Negeri sih. Oh negeri. Semoga sukses nih. Terima kasih. Apa namanya SMP-nya di mana? Di SMPT Abu Bakar, Yogyakarta. Ayo dong temennya. Halo. Tidak luas ya, agak kaku. Gak apa-apa, santai aja. Ikut OSIS di SMP. Iya, tapi nggak aktif sih. Masa? Jangan-jangan nggak aktif aku tuh OSIS. Iya benar. Benar nggak aktif. Oh nggak aktif. Oke, nggak ikut kegiatan apapun, basket, sepak bola di OSIS SMP. Enggak. Nggak, kenapa? Tidak ada yang aku lihat itu. Oh gitu. Bukan tertarik apa tidak tertarik? Tidak lihai. Tidak lihat. Tapi tertariknya yang mana? Tertarik semuanya sebenarnya. Oh ya. Terus kenapa nggak ikut? Ya karena nggak bisa. Jadi hobinya apa? Jangan bilang nggak punya hobi juga. Ya, secara umum nggak punya hobi. Secara umum. Terus secara khusus? Ya paling membuang waktu itu dengan sedikit membaca buku. Masya Allah. Oh ya, senang membaca buku. Baca bukunya e-book apa fisik? Kan buku... sekarang tuh buku fisik. Sekarang kan zaman-zaman apa namanya pakai HP tuh ya, apa-apa ya pakai internet gitu. Betul. Ya. Nah itu kan sekarang banyak e-book gitu loh. Yang hanya kita lihat tinggal googling kan, pengen baca buku tentang sejarah googling, pengen baca buku tentang politik googling gitu kan. Itu buku fisik. Buku yang lembar per lembar itu. Lebih banyak baca sih, yang dari HP? handphone. Senangnya buku apa? Buku tentang apa ya? Tentang sejarah bisa. Waduh, terus sejarah Indonesia apa dunia? Sejarah secara umum. Iya. Sejarah secara umum tuh gimana tuh? Contoh bukunya deh. Kalau buku sejarah tuh apa ya? Yang paling disuka, paling favorit nih gitu. Kan ada tuh favorit tuh pastinya bacanya lebih dari sekali. Biasanya tuh gak lihat judulnya loh, cuma lihat beberapa potongan halamannya gitu loh. Ini menarik nih, terus langsung dilanjut nih bacanya. Iya, gitu. Gak lihat judulnya loh, lupa. Gitu, tapi di koleksi. Punya buku fisik koleksinya? Buku fisik tuh dikit sih. Dikit tuh pasti yang favorit tuh. Ya, cukup favorit. Biasanya tentang apa ya tuh? Tentang buku yang isinya tentang bagaimana menghadapi orang. Oh itu sih psikologi dong. Ya psikologi juga tuh. Oh jadi seneng nih masalah sejarah, buku, terus psikologi gitu ya. Oh diam-diam nih suka mengamati manusia dong. Ya mengamati manusia. Karena diam aja kan mengamati manusia tuh. Perilaku ibunya gitu. Oh ibuku kayak gini gitu ya. Terutama pasti orang di rumah tuh yang di perilakunya diamati. Ya kalau orang di rumah tuh sudah tahu sih sebenarnya. Oh sudah tahu. Tapi didalami melalui buku atau gimana? Ya bisa. Oh ini pasti teman sekolah. Kalau nggak teman rumah, kalau nggak orang rumah teman sekolah. Betul.
Selalu saya amati itu. Pengamat ya. Ini gitu seru-seru banget loh ini. Dan ini ya guys yang uniknya nih gitu loh. Kan Gen Z jarang tuh yang naik kendaraan umum seperti Trans Jogja gitu ya. Tapi Mas Bre ini namanya Bre Herjuno. Ya, benar. Siap. Betul. Lengkapnya lagi. Wah, panjang nih, tidak perlu dijelaskan di sini ya. Kan penasaran, kok namanya unik Bre Herjuno gitu. Kalau boleh tahu namanya artinya apa tuh? Sebelum melangkah ke selanjutnya nih. Apa ya? Bre Herjuno. Apa artinya? Oke, lanjut. Apa? Berarti tokoh wayang yang raja. Oh, Bre itu raja. Kurang paham sih. Artinya, oh gitu. Tapi kan temanmu kan pasti ini, unik ya namamu Bre gitu. Ya kalau orang sekarang namanya Bre jarang. Dari dulu Mas, dari dulu juga jarang. Oh kalau dulunya misalnya abad awal Masehi ya. Lah ya Allah, jauh banget abad awal Masehi. Kirain dari gen baby boomer sampai gen XY gitu. Abad pertengahan. Abad pertengahan banyak gitu ya. Kalau baby boomer sudah mulai siapa ya Bre gitu. Tapi unik pertama kali mendengar namamu tuh saya tuh langsung wah namanya keren juga, menurut saya keren banget tuh. Atau enggak penguasa kedua Solo tuh. Oh. Namanya kan Bre juga tuh. Iya, Bre. Oh iya. Iya toh, Mbak. Bre Sujiwo. Bre Sujiwo. Oh. Mangkunegaran. Oh, Mangkunegaran. Oke lah, ini kita lanjut ya nih masalah kendaraan umum nih kayaknya nih. Oke, siap. Sebagai member Trans Jogja bisa dijelasin nggak gitu loh, naik Trans Jogja tuh gimana? Banyak banget loh yang belum tahu karena gara-garanya apa, anak-anak Gen Z itu lebih suka motoran, punya motor pribadi ya, kamu nih sebagai pengguna transportasi umum yaitu Trans Jogja gitu. Nah, kamu ngerti kan jalur-jalurnya, koridor-koridornya ngerti cukup dong? Cukup paham. Coba diceritain dong, Mas. Oke, jadi kalau di sini tuh yang melayani angkutan umum tuh ada dua lembaga gitu. Yang pertama yang punya pemerintah daerah Trans Jogja. Ada berapa jalur itu? 15. Banyak ya? Banyak. Dan 15 itu misalnya ada 1A, 1B, 2A, 2B gitu. Oh, AB gitu ya? Ya, cuma itu sampai itu beda rutenya? Biasanya kalau yang A sama B itu cuma kebalikan doang. Paham nggak? Kebalikan. Oh, jadi rute ke sana terus baliknya. Iya. Oh, jadi si rute 1A itu tidak PP. Misalnya kalau yang A tuh dari sini ke sini. Misalnya dari Terban ke Jakal Atas misalnya. Terban ke Jakal Atas. Misalnya gini ya. Gini. Terus yang B gini. Oh iya, jadi berarti cuma satu rit namanya ya, satu rute gitu. Enggak PP berarti kan, enggak bolak-balik 1A itu tidak bolak-balik gitu. 1A itu bolak-balik. Tapi rutenya tuh berkebalikan sama yang B gitu. Oh, memutar. Ya, jadinya memutar. Oke, paham. Oh gitu. Itu saya sempat dengar tuh Mas bahwa gratis loh kalau kamu naiknya di Jakal KM5 misalnya. Terus kamu turunnya di Jakal KM8 gitu. Masih satu jalur gitu. Itu beneran nggak sih? Masih gratis atau? Sebetulnya yang gratis itu nggak cuma di Jakal KM5 doang. Ada 3 jalur itu yang gratis. Tapi dulu. Oh, sekarang nggak? Sekarang bayar semua. Bayar berapa sih Mas kalau naik ini? Saya belum pernah sih. Kan tadi ada 2 layanan kan. Yang Trans Jogja sama yang teman bus tadi. Oh, teman bus juga beda sama beda tuh. Teman bus itu yang gratis itu. Oh, yang di Plang-Plang itu kan teman bus. Itu yang berhenti Trans Jogja. Enggak. Teman bus tuh ada embel-embel Trans Jogja ya. Gitu. Tapi bedainnya teman bus aja gitu. Oh, itu pakai aplikasi ya? Apanya? Teman bus. Aplikasinya untuk apa? Lah, ya itu maksudnya kita memilih rute kemana gitu. Ngecek rute ya. Oh, ngecek aja. Ngecek aja tuh. Okay, bisa sampai mana gitu. Oke, terus kan? Yang 2, jadi tadi Trans Jogja, terus satu lagi teman bus. Perbedaannya? Kalau yang teman bus itu dulu memang gratis. Tapi sejak kapan ya? Juli 2023 gitu. Nah, udah mulai berbayar tuh. Berapa sih?
3.600 sekarang. Itu sama aja, maksudnya umum dan siswa sama. Semua sama. Tapi kalau yang pelajar bisa disetting sih. Biar bayarnya 2.700. Lebih murah gitu. 900 rupiah. Menghemat. Gimana menyetingnya? Bayarnya tuh pakai kartu e-money Indomaret. Oke. Disetting nanti. Bisa tuh. Oh gitu. Ya, tapi saya nggak pakai tuh. Itu kalau nggak pakai langsung bayar tunai di situ. Nggak bisa bayar tunai itu. Jadi gimana? Aduh, kok saya ini agak-agak ini ya, maksudnya kudet banget gitu loh. Saya nggak pernah guys itu naik Trans Jogja, belum. Tertarik sih, tapi belum kapan waktunya tuh belum gitu loh. Jadi gimana tuh caranya kalau misalnya nggak pakai Imani atau pakai bisa pakai GoPay atau BCA Flash ya artinya. Oh, pakai GoPay. Bisa. Jadi pakai HP langsung tuh. Yang pasti nggak tunai itu. Iya oke berarti. Karena itu isinya cuma satu driver doang, nggak ada pramugari. Nggak ada itu, nggak ada keneknya tuh. Nggak ada yang ngurusin pembayaran. Iya, oke. Berarti memang keren nih, Jogja udah seperti Jakarta. Kalau busway saya pernah naik gitu, kurang lebih mungkin sama gitu ya. Busway Trans Jakarta ini juga TJ juga. Ini Trans Jogja sama Trans Jakarta gitu. Ini kan tadi teman bus ya. Kalau yang Trans Jogja masih kayak lama tuh. Oh, jadi bisa gimana? bayar tunai. Oh, bisnya warnanya gimana tuh Mas? Kok nggak bikin bingung saya? Bisnya Bisnya gimana? warnanya ya hijau kuning itu. Sama. Warnanya semua hijau kuning. Sama. Ada yang warna biru juga. Antara Trans Jogja dengan teman bus itu sama bisnya. Beda sih. Ada yang beda. Karoserinya beda. Oh gitu. Warna bisnya? Warna bisnya ada yang sama, ada yang beda. Wah, itu membedakannya gimana dong? Oh, ini teman bus apa Trans Jogja ya gitu? Gimana? Cara bedainnya tuh kalau teman bus itu pasti ada lampu-lampunya tuh. Untuk menunjukkan jalurnya tuh. Oh, ada ini tulisannya. Di depan tulisan berjalan itu ya dia. Iya. Itu teman bus. Teman bus. Kalau Trans Jogja? Trans Jogja nggak pakai gitu, pakai stiker. Oh, stiker. Terus ada jalurnya tuh. Jalurnya, nama jalur apa gitu. Betul. Ya? Oke. Nah, itu saya baru tahu nih sekarang. Duh, ini informasi yang penting. Pasti banyak yang nggak tahu nih. Karena rata-rata pada naik motor kan gitu loh. Wat gitu. Ini sekarang udah panjang nih ya membedakan antara teman bus dan Trans Jogja. Sekarang boleh dong aku bertanya, kenapa kamu kok tertarik naik bus itu? Solusi. Latar belakangnya kenapa? Yaitu solusi untuk gimana ya? Kalau pakai kendaraan pribadi untuk menempuh jarak 20 kilo itu kurang efektif. Lah iya, rumahmu sama sekolahmu SMP itu kan 20 kilo. Kok bisa berpikiran mencari sekolah sejauh itu gitu loh? Kan di dekat rumahmu banyak juga SMP. Kenapa? Emang cita-citanya, oh ini sekolah terbaik, saya pengennya di sini sekolahnya gitu atau gimana? Sebenarnya nggak ada hubungannya sama cita-cita sih. Cita-cita masuk SMP itu ya? Nggak ada. Terus? Karena ini aja. Dulu kan pandemi COVID ya, pas PPDB SMP itu. Oh gitu. Nah jadi nggak kepikiran tuh mau sekolah offline. Oh pikirnya COVID ini lama kan nih cuma gitu ya. Di depan laptop gitu kan. Gitu. Betul, kartu member. Apalagi yang untuk pelajar itu. Satu kali beli berapa? Siapin aja modal 50.000 gitu. Oh dapat satu kartu member isinya 50.000. Nah satu kartu member isinya 50.000 tuh dipakai tuh dari SD sampai SMA juga nggak bakal habis itu. Tergantung nggak, yang penting bisa sekali nggak ganti kan. Kalau bisa ganti 2 kali ya lumayan. Karena tarifnya murah banget itu. 3.000. Enggak, tarifnya 60 rupiah kalau yang ini. Oh iya? Yang Trans Jogja loh. Oh Trans Jogja. Kalau yang teman bus tadi kan yang 3.600. 3.600. Iya. Tapi itu bisa dipakai. Kartu member itu bisa dipakai Trans Jogja dengan teman bus juga. Enggak, bisa. Trans Jogja aja. Oh, beda dia. Beda. Enggak bisa dipakai akomodasi lain kayak KRL juga. Enggak bisa. Lain. Lain ya, lain khusus perusahaan. Trans Jogja. 60 rupiah. 60 rupiah tuh. Kan dari SD sampai SMA nggak habis itu. Nggak habis. Sampai kamu kuliah kali nggak habis. Iya. Kalau misalnya 50.000 tuh di sini. Tapi kalau mahasiswa tuh dianggapnya udah bukan pelajar lagi sih. Terus di Trans Jogja beda. Berarti nggak boleh pakai kartu itu. Nggak boleh. Oh,
sudah normal. Khusus ya. SD, SMP, SMA tuh. Oh, khusus pelajar, bukan mahasiswa berarti. Tuh guys, ada informasi dari Mas Bre bahwa kalau naik Trans Jogja itu belilah kartu member seharga 50.000 yang katanya bisa dipakai dari SD sampai SMA. Ya kan? Ya kurang lebih Ya, gitu. karena apa? Memang kartu member itu dikhususkan untuk pelajar, bukan mahasiswa gitu. Jadi hanya para pelajar aja yang bisa tarifnya Rp60. Betul. Luar biasa kota Jogja. Puas-puasin deh naik Trans. Sepi apa rame sih kalau Trans tuh? Kok saya lihat selalu sepi sih yang jalur Kaliurang ini? Kaliurang. Kalau di Jalan Kaliurang sekolahnya memang sedikit. Oh, karena Iya kan? sekolahnya itu nggak ada yang di pinggir ya, nggak ada yang berhenti. Jadi dia harus masuk lagi kayak beberapa SMP, SMA negeri itu kan. Ada yang belok deh ke Besi satunya jalur, tapi tetap juga sepi sih. Ya, kalau anak-anak sana kan rumahnya deket-deket. Jadi teman bus tuh kurang. Iya, benar. Jadi benar-benar Trans Jogja dan teman bus ya, ini 2 nih berarti ya. Itu sepi, sama-sama sepi loh. Iya, iya. Kalau di kota rame sih. Apalagi jam berangkat sama pulang Oke, sekolah. Mas Bre kan kalau ke sekolah kan berarti dari terminal ya. Betul. Salah satu terminal di Jogja Utara ya. Mm. Terus SMP-nya itu ada di selatan kota Betul. Jogja kan. Di selatan Jadi, kota Jogja. Itu rame bisnya. Kalau berangkat rame. Banyak yang menggunakan anak-anak Banyak. sekolah. Anak sekolah. Gitu. Orang kerja juga. Orang kerja ada juga. Mahasiswa? Kalau mahasiswa sih jarang ya. Oh, jarang. Oke, itu berapa menit antara terminal sampai sekolahnya Mas Bre? Pernah 20 menit tuh kalau berangkatnya pagi. Oh, kalau normal tidak pagi? Kalau nggak pagi ya 45 menit mungkin. Oh, jauh berarti itu ya. Macet ya? 11 kilo lah sekitaran. Macet ya? Kayaknya nggak macet sih. Nggak macet. Nggak macet tuh. Jadi para pelajar dan mahasiswa Jogja kalau mau cepet gitu ya. Kalau mau nggak irit bahan bakar juga. Ya irit bahan bakar. Motor. Oke, Sobat Rumpi Asik, kita nantikan episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Makasih Mas Bre.